channel Al Hayat Indonesia, serinya Unlock the Bible. Satu heran ya sama Muslim ya. Angger kesini tuh tanya sesuatu yang sudah saya bikin videonya. Loh, kalian itu saya bikin susah-susah tuh loh, nonton aja ndak saya bingung. Ya kan lebih paham bertanya daripada nonton tanpa bertanya. Itu kebiasaan pemalas Ayubi. Jadi kamu terus minta disuapin, nggak pernah mau baca, nggak pernah mau cari tahu. Iya, judulnya kanonisasi Alkitab. Jadi kanonisasi Alkitab kita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada sejarahnya ya. Kenapa hanya kitab-kitab itu aja yang masuk? Kamu bisa lihat share screen saya? Iya, udah. Nah, ini sudah aku bagi. Ya, ini di sini kamu mengetahui pentingnya kita tahu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru kita tuh dapatnya dari mana. Ya, ini aku kasih tahu kamu dulu nih. Kanon Perjanjian Lama itu yang menentukan namanya Knesset Hagidolah, yaitu kumpulan para pembesar agung. Mereka yang menentukan ini kitab yang dibuang, ini kitab yang masuk. Kalau Perjanjian Baru itu dikonsili secara bertahap, ya, enggak langsung 27 kitab Perjanjian Baru itu langsung masuk, enggak. Nanti saya lihatkan kamu siapa yang Saya bertanya Perjanjian Lama dulu aja, Bu Sofi. Iyalah, ini loh sebentar lagi dibukakan. Loh, materinya sudah sekian banyak nih loh, saya sudah bikin. Bentar ya, saya carikan kamu langsung ke halamannya. Materinya banyak soalnya. Ada kitab-kitab yang tidak masuk ya di dalam kanon. Begitu juga Perjanjian Baru ya. Jadi ada kitab-kitab yang dipegang. Kalau kamu mau tahu, ada kitab-kitab yang dipegang pada zaman Bait Suci kedua, pada zaman Yesus, itu yang tidak masuk di dalam Perjanjian Baru kita. Contohnya kesaksian 12 Bapa leluhur, itu dipegang oleh orang Yahudi, tapi tidak masuk dalam kanon. Ya, kemudian yang saya tanya itu, Bu Sofi, ya, orang yang mengklasifikasi Perjanjian Lama itu Knesset Hagedolah diketuai oleh Imam Esra. Loh, aku sudah jawab loh. Bukan tolak ukurnya, dia memutuskan ini masuk Perjanjian Lama, ini tidak, itu dari apa? Tolak ukurnya ujian daripada kenabian itu sendiri. Apakah kitabnya mengandung nubuatan dan apakah nubuatan itu digenapi? Berarti hasil pemikiran dia sendiri begitu. Hasil pemikiran dia sendiri. Lalu itu namanya Knesset Hagedolah tuh kamu tahu enggak siapa? Kumpulan para nabi. Total hampir 100 lebih orang yang menguasai 70 bahasa. Bukan orang-orang kayak kamu. Yang saya tanya standar acuan. Ya, saya tanya. Loh, ya makanya saya tanya dulu, kamu tahu enggak siapa itu kumpulan para pembesar agung? Tidak. Kumpulan para pembesar agung itu terdiri dari 100 lebih nabi-nabi. Ngerti tidak? Mereka menguasai 70 bahasa. Satu orang itu menguasai 70 bahasa. Bukan orang sembarangan. Mereka menyortir Yubi. Yang bukan... Sortiran itu tolak ukur standarnya apa? Aku sudah bilang berdasarkan nubuatan dan nubuatannya itu digenapi. Kamu tuh gimana sih? Maksudnya apakah kitab itu mengandung nubuatan? Ayubi ini udah dijawab, kok masih nanya lagi. Dan berdasarkan nubuatan nih loh, sebentar. Kalau kamu berdasarkan ketidakpercayaan ya masalah di kamu. Kalau kamu berdasarkan ingin tahu pengetahuan, ya objektif lah sikapnya, begitu loh Yubi. Bentar. Iya, orang udah dijawab, nanya lagi. Ya masa saya harus pura-pura manut gitu, enggak ini. Yubi, aku ki wong bodoh Yubi. Saya itu orang bodoh. Tapi kalau kamu bilang kamu itu sok ngerti, itu aku malah pengen ketawa. Soalnya gini. Ada yang belum saya paham, sebentar. Saya tanya terus. Bu Sophie bilang itu nabi. Kalau nabi itu kan memiliki korelasi, memiliki hubungan akrab dengan Tuhan. Loh, kok malah kamu tanya dengan otoritas siapa? Aneh kan itu. Saya benar-benar paham. Saya kejar terus. Jawabannya kan wajar dong. Nanti setelah dijelasin kayak begini, nanti saya balik tanya mengenai penjelasannya ini ya. Kamu nyimak kalau enggak ya? Ya. Saya yakin kamu nggak nyatet nih. Saya nanti nanya nih sama kamu nyimak nggak atas penjelasannya Bu Sophie dan lain-lain? Saya yakin nggak bisa jawab kamu.
Yakin? Ini ya, Karena motivasinya kamu beda. aku tunjukin sama kamu ya. Ini Torah Samaria. Torah Samaria yang sekarang tertua itu disimpan di Shechem. Shechem itu kota Nablus. Ya, nama modernnya adalah kota Nablus. Kamu bisa lihat share screen saya enggak ini? Udah. Ya, ini termasuk Torah yang paling tua yang kita miliki dalam huruf Paleo Ibrani. Ya, mereka menyebutnya Abisha. Abisha ini cicitnya Imam Harun. Ya, cicitnya Imam Harun. Katanya tadi nggak ada imam, gimana sih? Enggak ada Imam Harun, cicitnya cuma nyalin. Dia enggak pernah nulis kitab, yang nulis kitab Taurat itu Musa. Oke, lanjut. Ya, ini. Nah, sekarang pada zaman Imam Esra nih, aku kasih kamu. Nah, pada zaman Imam Esra, pada waktu itu Esra ini disebut ahli Taurat. Jadi pada waktu itu enggak sembarangan orang nyalin. Ya, aku tadi sudah mengatakan tongkat estafet kenabian itu turun dari Musa, kemudian Yosua, dari Yosua ke 70 orang tua-tua. Dari 70 orang tua-tua ini terus turun menurun. Ya, turun menurun sampai pada zaman Imam Isra pada waktu itu. Ya, itu tongkat estafet kenabian. Jadi tidak semua orang tuh boleh sembarangan nyalin, itu dihitung hurufnya. Ya, pada zaman Imam Esra, dialah yang menyalin kembali dari autograf aslinya dengan 14 penerjemah. Dia mengubah dari bahasa Paleo Ibrani ke bahasa yang kita sebut dengan Ibrani kotak. Ya, Ibrani kotak ini yang mirip dengan Ibrani modern sekarang, hampir sama dengan Ibrani modern. Ya, ini yang disebut naskah Imam Esra. Naskah Imam Esra ini bukan proto daripada Septuaginta kita berbahasa Yunani kita. Itu diambil dari sini. Aslinya mana sudah tidak ada ini. Ya, apalagi tulisannya Musa kita sudah tidak punya. Ngerti ya? Jadi itu disalin turun menurun terus menerus sampai pada zaman Imam Esra pada waktu itu. Ya, makanya disebut 14 penerjemah Quartuordesim. Yang kamu saya bisa baca tanya, di mana? Bu Sofi, standar klasifikasi tadi apa? Itu loh. Saya sudah jawab nubuatan. Maksudnya Kitabnya nubuatan mengandung itu nubuatan gimana? dan nubuatan digenapi. Ya sebentar, makanya sabar. Ini aku kasih tahu dulu nih kamu siapa yang mengkanon ya. Ini ya, Imam Esra dengan 13 orang lainnya itu menerjemahkan kitab-kitab perjanjian lama kita, ya. Terus ini namanya, ini sebentar. Aku lagi mau menunjukkan kamu Knesset Hagidullah. Knesset Hagidullah yang mengkanon perjanjian lama kita. Bentar. Mana ya? Nah, ini. Oh, ini Septuaginta. Bentar. Ini Septuagint, variasi teks perjanjian lama. Aku mending cari di internet aja kali ya, kelamaan ya aku mesti nyari satu-satu. Aku mau nunjukin kamu itu siapa yang mengkanon Alkitab perjanjian lama kita. Ini variasi teks. Mau aku cari dari sini aja deh. Ya. Aku tunjukin kamu yang namanya Knesset Hagidullah daripada kelamaan. Ya, aku tunjukin kamu yang namanya Knesset Hagidullah. Ini yang mengkanon, ya. Ini inget-inget nih. Ya, namanya Knesset Hagidullah. Kumpulan para pembesar agung. Ya, ini sesuai dengan tradisi Yahudi pada waktu itu dari 70 orang tua-tua itu. Ini total sekitar 120 orang para penulis Alkitab. Mereka yang menentukan kitab mana yang masuk dan kitab mana yang dibuang.
Sehingga ada beberapa kitab yang memang tidak terlestarikan. Contohnya saya tadi kasih tahu kamu, kitab Orang Jujur. Kitab sejarah peperangan bangsa Israel itu sudah tidak punya, kita hilang kitabnya. Ya. Mereka ini terdiri dari 120 orang pada zaman Imam Esra. Jadi Imam Esra hanya menulis kitab Esra ya. Terdiri dari penulis nabi-nabi. Ya. Nah, mereka inilah yang ditunjuk oleh Imam Esra pada waktu itu, karena Imam Esra ini merupakan ahli Taurat, dia bisa berbahasa Ibrani pada waktu itu, sampai hampir menjelang pada zaman Second Temple. Ya, katanya menurut orang Yahudi, ya, yang terakhir masuk di dalam kumpulan para pembesar agung ini Rabi Simeon. Ya. Nih, ada Mordekai yang di kitab Esra, dan Nabi Nehemia, ada Zerubabel. Ini kumpulan para orang-orang yang enggak sembarangan gitu loh. Ahli-ahli kitab, ahli Taurat nih. Nabi Hagai, Nabi Zakaria, Nabi Maleaki. Ya, ini para nabi semua itu masuk di sini. Dan merekalah yang pada waktu itu mensortir kitab mana yang namanya kumpulan para pembesar agung. Ya, nah, kayak Hagidola ini nanti menjadi orang-orang Farisi nanti pada zaman Second Temple Bait Suci. Mereka yang ngerti bener kitab Taurat, bisa nulis, bisa nyalin, bisa baca. Dan mereka ngerti sekali artinya. Ya, namanya The Great Assemble, kumpulan para pembesar agung. Itu masing-masing itu harus bisa minimal 70 bahasa. Artinya bahasa-bahasa di dunia mereka bisa. Mereka ini orang pinter namanya. Ya,